Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius ya. Dan maaf sebelumnya anak saya ada di samping ya. Maaf kalau dia ribut ya karena dia lagi bermain. Dan semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian ya. Oke, untuk kalian Aquarius ya, tema kita ya adalah pesan semesta untuk keuangan kamu. Kira-kira bagaimana keuangan kamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Capricorn, Aquarius, Capricorn sudah ya. Aquarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Capricorn, pesan semesta untukmu, Capricorn. Capricorn, keluar dari keterpurukan ekonomi. Pesan semesta untuk Capricorn. Kita lihat apa yang terjadi dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Wow, harus pemberani ya. Ada Knight of Wands, di mana harus menjadi orang yang tangguh ya. Jangan takut mengejar mimpi ya. Ingat, ada semesta yang menolongmu. Jangan pernah berpikir kayaknya nggak bisa nih ya. Kamu harus bisa menaklukkan semuanya, harus bisa, kalau ada halangan, hambatan, rintangan itu harus diselesaikan, harus dihadapi ya. Contohnya, aduh sekarang jualan lagi sepi ya, sekarang kamu harus tahu, oh pasaran lagi sepi, berarti saya harus banting setir ke yang ini kah atau bagaimana, berarti atau mungkin saya harus jualannya beda, sekarang nih sudah jualan sepi sekarang online yang lagi up, berarti saya harus berubah cara penjualan. Nah itu harus bisa tahu ya, harus tahu cari selak ya dari permasalahan kamu. Harus berani mengambil putusan, harus berani menanggung resiko, berani bertanggung jawab atas apa yang kamu ambil. Macam contoh ya, kamu sudah jualan, terus tiba-tiba kamu belum dapat untung, orang-orang pada sepi, ya udah bubar aja, stop aja. Berarti kan kamu menyerah pada keadaan. Padahal maksudnya semesta, ya hari ini belum rezekimu, besok lagi kamu berjuang terus. Karena semesta mau hari ini kamu istirahat dulu, besok akan jauh lebih rame. Tapi karena kamu besoknya udah tutup, ya bagaimana? Berarti kamu menolak rezeki itu masuk dalam hidupmu. Raihlah rezeki itu, berjuang. Tuh, ini berjuang ya. Artinya gini, kamu akan diberikan sesuatu penolong. Ini ibaratkan burung yang akan kamu tunggangi, ini anggap kamu ya. Itu burung itu adalah Tuhan punya cara atau semesta punya cara untuk bisa membuat kamu bisa meraih apa impian kamu itu. Contohnya saya mau beli rumah Kak Ica, saya belum punya duit. Ya sudah, kamu kerja, kamu niatkan bahwa saya punya rumah, saya pasti bisa ya. Habis itu selebihnya kamu serahkan kepada semesta. Semesta akan menolongmu. Ya. Dengan cara apa? Tanpa logika kita nggak tahu cara semesta itu apa. Mungkin tiba-tiba kamu dapat bonus, mungkin tiba-tiba kamu dapat door prize, hadiah rumah, ini contoh ya, siapa tahu, kita kan tidak tahu rezeki, ataupun mungkin kondisinya ada yang mau pindahan, dia jual murah, ataupun mungkin ada warisan, kita nggak tahu, karena cara Tuhan itu bukan cara kita mungkin kalau kita pakai logika, cara semesta itu dia nggak pakai logika. Kadang-kadang kita bilang, wah keajaiban itu selalu ada gitu, seakan-akan kalau kita bilang di firman mujizat yang kita nggak pernah pikirkan tapi langsung tiba-tiba ada, yaitu kalau bahasa manusianya keajaiban.
Tuhan mau selalu mempunyai keajaiban untuk setiap manusia yang percaya, yang yakin. Ya, tuh. Di sini ada Four of Wands ya, dimana harus hatimu gembira. Karena uang itu mau dengan orang yang gembira, bukan dengan orang yang sedih. Kamu contoh ya, wah besok itu saya mau terima gaji, saya mau ke ATM karena gaji udah masuk nih. Gembira tidak? Pasti gembira kan? Karena uang itu mau gembira, energinya dia di kegembiraan, bukan di sedih. Pada saat kamu sedih, itu yang akan membuat uang itu nggak akan datang. Kalau kamu didagang berarti kamu kayak macam tidak membuat orang happy, dan akhirnya mereka lebih memilih penjual lain dibandingkan kamu. Kenapa? Karena kamu sedih. Mungkin kamu lagi marah dengan pasangan, marah dengan anak, akhirnya imbasnya ke pelanggan. Walaupun secara tidak langsung kamu merasa bahwa saya biasa aja dengan pelanggan, tapi energi, kita bicara energi yang tidak terlihat. Ini orangnya kayaknya nggak ramah deh, saya nggak nyaman, udah kita pergi cari kios lain aja. Jadi harus gembira, bahagia. Itu memancing energi-energi positif lainnya, bahkan uang untuk datang masuk dalam hidupmu. Ya, kegembiraan. Kita lihat lagi di sini apa nih? Ada Ten of Pentacles ya, ramah. Tuh, bahagia. Ya, jangan malu. Bekerja apa adanya. Bekerja dengan tulus. Kalau kamu kerja dengan tekanan, ya percuma. Ya, uang itu tadi bisa cuma datang menghampiri kamu, habis itu pergi lagi. Tapi kalau kamu kerja dengan ketulusan, uang itu akan tetap dan bisa bermanfaat walaupun sedikit. Ya, ini ibaratkan dia ramah ya. Terus dia menjual barang-barang yang dia mau. Ya, itu pasti kalau menjual terus kita ramah, kita bahagia, hati kita penuh dengan positif, doa-doa yang positif, uang itu akan datang loh. Ini uang kan ada di kakinya. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya nggak mampu. Saya takut rugi, berarti kamu sudah mendoakan supaya dagangan kamu rugi. Berpikir positif, karena pikiran ataupun hatimu itu di dalam itu adalah doa-doa untuk dirimu juga. Makanya kalau bicara dengan orang lain, mendoakan orang lain, sama saja kamu juga mendoakan dirimu sendiri. Kamu mendoakan jelek orang lain, ya kamu kebalikan bisa mendapatkan kejelekan itu bersama dengan orang itu. Ataupun kamu mendoakan dia bahagia, kamu akan bisa mendapatkan energi kebahagiaan juga. Kenapa? Karena itu doa untuk dirimu dan dirinya. Makanya saya biasa bilang sama klien ataupun sahabat-sahabat saya ya, kamu doakan itu entah musuhmu, entah orang yang kamu sayangi, itu yang baik-baik semua. Kenapa? Karena itu akan kembali ke dirimu. Kalau memang kamu tidak mau musuhmu didoakan oleh dirimu, ya sudah, kamu diam aja, nggak usah mencela, nggak usah marah, nggak usah apapun. Kenapa? Karena kembali ke dirimu, energinya akan menarik energi lain. Coba kamu lihat ya, kamu mumet stres di kantor, pasti nanti di rumah juga mumet stres. Atau mungkin sekebalikannya, kamu dari pagi udah ribut dengan pasangan, pasti sampai sore itu pasti ada aja di kantor ada orang rese, mungkin klien nggak respon atau apa, atau pimpinan yang nyebelin. Karena kita bicara hati, kamu nggak bisa tipu, walaupun mungkin mulutmu tersenyum, tapi hatimu enggak. Makanya dia akan menarik energi-energi lainnya yang sesuai vibrasimu. Kalau kamu bahagia dari pagi sampai malam, itu pasti kamu bahagia. Tetapi kalau dari pagi kamu udah ribut ya, udah nggak nyaman, sampai sore hidupmu nggak nyaman. Dan sangat disayangkan kalau hidup di dunia ini tuh hanya dipakai untuk tidak berbahagia. Jadi bahagia ya, harus ramah kepada siapapun, mendoakan yang terbaik untuk orang lain, harus bekerja keras ya, bekerja cerdas juga. Karena uang itu bukan hanya turun dari langit, tetapi ada action. Tuh, ya. Jangan pernah meratapi apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu yang mungkin sekarang diambil semesta. Contohnya di sini ada Nine of Pentacles, apa yang kamu punya, kamu sudah berikan ke orang lain, ya sudah, ikhlas. Ataupun mungkin kondisinya ada musibah ya, terus tiba-tiba barang kamu dilelang. Ini contoh, kamu pergi punya mobil terus diagunkan ke mana gitu ya, di bank mungkin, maksudnya untuk ya ada kegiatan atau ada kebutuhan, tiba-tiba kamu nggak bisa bayar angsurannya, akhirnya mobil ditarik ya sudah, biarin aja. Kita nggak bisa meratapi apa yang terjadi di masa lalu ya. Kamu move on, kamu yakin bahwa saya mampu untuk bisa membeli mobil yang baru lagi dengan cara kamu bekerja, yakin dan percaya. Andalkan semesta, andalkan Tuhan dalam segala hal, dalam membimbingmu untuk bisa cepat mewujudkan apa yang kamu inginkan itu. Makanya tadi saya bilang, cara semesta beda. Pada saat kamu sudah semesta tahu bahwa ini pantas dan ini saatnya untuk saya kasih, itu dengan cara semesta. Entah mungkin kamu nanti mendapatkan
reward, ataupun mungkin ya dari dirimu sendiri. Oke, saya mau cicil lagi ya, saya sudah punya penghasilan, saya bisa cicil mobil, ataupun mungkin ya tadi warisan atau apapun ya. Kita nggak tahu cara semesta untuk bisa mewujudkan. Kamu tahu aja pasti ada, pasti bisa, sudah itu aja. Nggak usah pikir apa bisa, berarti kan kamu meragukan keajaiban itu datang dalam hidupmu. Jangan gitu. Jadi kamu tuh harus bisa lihat loh, pagi-pagi tuh bangun pagi gitu ya, ini bicara energi ya, karena uang itu magnet, uang itu ada energinya. Kamu yang harus jadi magnet dari uang itu untuk menariknya. Jadi pagi-pagi itu kamu bersyukur. Pagi-pagi itu buka pintu, jangan siang. Kalau siang itu energinya sudah kurang bagus. Kenapa? Karena panas, terus berisik, mungkin polusi lagi ya, sudah nggak nyaman. Kamu bangun pagi-pagi. Makanya ada filosofi bilang kita harus mengait rezeki sebelum ayam berkokok. Nah itu memang betul. Kenapa? Karena energi pagi hari itu betul-betul up ya. Terus kita matahari terbit itu kan ibaratkan sinarnya tuh sangat luar biasa, kayak macam kalau kita menghirup nafas itu, wah, kesegaran. Dimana malam yang dingin tiba-tiba ada kehangatan, dan hangat bukan panas ya. Habis itu kita mulai bekerja, kita harus bersyukur, berdoa, Tuhan, saya mau menerima keajaiban dari dirimu, berikanlah aku keajaiban lainnya yang datang padaku, saya siap menerimanya. Itu doa. Tapi kalau kamu langsung bangun siang, bingung, bikin apa, stres ya, waduh udah panas, ngeluh, nah itu kan sama saja kamu tidak mau energi itu masuk ke dalam dirimu ya. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu gajian kan pasti kamu senang kan, berarti kamu tahu, gaji saya sudah masuk, pasti kamu happy ya. Tidak mungkin kamu tidak happy. Kalau kamu tidak happy ya berarti uang itu akan stop di situ, karena ibaratkan ada blok, ada yang memblok, yaitu hati kamu yang memblok uang itu untuk datang kepada kamu. Sama seperti yang tadi saya bilang, kamu tidak nyaman, customer datang atau pelanggan datang, tapi karena kamu ribut dengan pasanganmu dan akhirnya mungkin kamu pelayanannya kurang bagus, atau mereka kurang suka, dan akhirnya mereka pindah ke tempat lain untuk membeli tempat lain. Jadi uangnya itu ke orang lain, bukan ke kamu. Kenapa? Karena kamu energinya tidak mau menerima. Walaupun mungkin saya mau menerima loh kak, tapi hatimu nggak bisa. Kita bicara yang tidak terlihat ini. Karena beda, orang yang tulus dengan tidak itu senyumannya beda, dan hati, koneksi antara vibrasi itu beda. Antara hati, antara jiwa itu dengan orang itu tuh beda. Ya, nggak kelihatan, walaupun mungkin tapi kan ada kan kita macam, kok saya senang ya dekat-dekat dia, padahal dia biasa aja. Itu karena vibrasinya ada, tarikannya ada gitu. Dibandingkan, tuh orang itu cantik tapi saya kok nggak suka ya, kayak bukan tipe saya gitu. Nah itu, ya. Jadi jangan meremehkan vibrasi ya. Oke, jadi yang semesta mau sampaikan di sini, Nine of Pentacles harus bangkit. Jangan lesu-lesu. Ya, ingat, uang tidak akan turun dari langit. Kamu benang door prize juga itu perlu tindakan. Mungkin kamu banyak menabung, banyak transaksi, baru dapat kupon, itu pun baru nanti di undi baru kamu dapat. Kan ada transaksi, kan ada tindakan. Transaksi itu tindakan ya. Ada pergerakan, mungkin kamu ke bank apa gitu. Kalau kamu menangnya di bank ya. Ada pergerakan. Kamu menang lotre, kamu pergi beli dari rumah ke tempat lotrenya, itu kan ada gerakan. Ada tindakan. Kamu beli, kamu tulis, habis itu ya sudah pasrahkan ke semesta, kamu dapat. Ya itu gitu. Bukan duduk diam di tempat tunggu mujizat uang turun. Oh enggak. Ya. Yang pastinya semesta mau ada action. Ya, bukan duduk diam merenung nasib. Wah, dulu saya kaya, sekarang saya miskin. Ya bangkit supaya kamu kaya lagi. Gitu. Ya, jangan meratapi masa lalumu. Masa lalu tidak bisa terulang. Yang bisa kamu rubah adalah masa depanmu. Ya, oke, kita lanjut lagi. Di sini ada strike ya. Jadilah orang yang kuat. Jadilah orang yang sama, pemberani. Ya, pemberani dalam artian bukan menakutkan ya. Kalau kamu sebagai pimpinan, kamu harus menjadi seorang pimpinan yang disegani. Ya, bukan ditakuti. Ya. Karena begini, ada beberapa yang saya lihat di sini suka pinjam uang kamu. Kalau kamu tuh kayak macam tidak disegani, karena apa? Merasa dia gampangan kok, bisa kok, ini teman saya sudah. Saya pinjam aja, nanti bilang bulan depan, tapi ujung-ujungnya bulan depan nggak dibayar-bayar. Ya. Akhirnya uang kamu habis. Karena artinya gini, kamu meminjamkan dia tapi ujung-ujungnya kamu dipersulit. Ya, jadi kita tuh harus bisa jadi orang tuh yang disegani. Ya, ini ibaratkan ini dia bisa ini manusia, tetapi akhirnya dia menolong manusia juga.
ya. Bukan otoriter, bukan karena saya kuat jadi saya sombong, tetapi bukan karena saya saya lemah, saya empatinya saya tinggi, tapi bukan berarti saya juga bisa disemena-menakan atau dimanfaatkan. Jadi hati dan logika kamu harus seimbang. Kalau memang kamu menolong orang yang tepat. Kalau menolong untuk yang nggak tepat, ya ngapain? Dia punya kaki, ya kerja sendiri. Dia punya tangan, dia nggak cacat, ya dia harus kerja. Terkadang kita menolong orang itu membuat kebiasaan untuk mereka. Jadi ibaratkan kita bukan menolong mereka secara langsung, tetapi malah membobrokkan mental mereka. Karena ibaratkan mau hanya disuap, mau hanya minta-minta aja. Minta tolong, minta tolong. Minta tolong itu kan minta. Walaupun ada kata tolongnya, tetapi kan ibaratkan kita minta pertolongan orang lain. Ya, lebih bobroknya lagi, dia malah mempersulit orang yang sudah membantu. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena kamu tidak punya power. Karena kamu tidak disegani. Nah, ini harus disegani, bukan ditakuti ya. Disegani, lihat nih. Dia nggak takut, tapi ini dia segan. Kita lihat, kita aja takut naik singa ya. Nah, itu. Dan harus berani mengambil keputusan, berani berkata tidak kalau memang itu bukan untukmu. Macam contoh ya, aduh saya mau nolong ini tapi aduh gimana ya, terus ini jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya mereka tahu akan kelemahanmu, ya mereka pakai itu. Berani untuk bisa melawan, berkata tidak untuk orang-orang yang memang hanya mempersulit dirimu. Ya, yang kamu sudah tahu hanya memanfaatkanmu. Ya. Macam contoh kalau sekarang kamu di kondisi orang toksik, ya kamu harus berani untuk mengambil langkah untuk menghindar dari mereka, atau kalau bisa menjauh gitu, atau ya pergi dari circle itu. Itu hanya membuat malapetaka buatmu. Kenapa? Karena kamu di vibrasi bawah. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang ingin semesta sampaikan? Three of Pentacles ya. Dimana semesta mau kamu tuh harus bisa banyak mendengar. Ya, terkadang orang itu bicara, macam contoh saya memberikan wejangan kepada kamu, ini adalah kalau mau dibilang ya ini karena tarot ya, tapi kan saya suruh kamu nggak kesini ya. Jadi orang yang kasih kamu wejangan itu berarti orang itu masih punya simpati, bukan simpati, orang punya apa ya, kalau dibilang peduli terhadap kamu ya. Kamu masih mendengarkan sampai saat ini, berarti ada panggilan hati, panggilan jiwa untuk hidupmu lebih baik ke depannya. Kenapa? Karena kalau ada beberapa yang bilang gini, kayaknya terlalu bicara banyak. Ya sudah, berarti readingan ini bukan untukmu. Saya di sini untuk orang jiwa-jiwa yang mau up, jiwa-jiwa mau diperbaiki, jiwa-jiwa yang mau bertumbuh. Ya, saya nggak kenal kamu, tapi memang saya ada panggilan hati untuk mereadingkan hari ini tentang keuanganmu. Berarti ada panggilan semesta untuk mana semesta memakai saya untuk sebagai penyambung lidah untuk kamu, supaya hidupmu jauh lebih baik. Mengapa saya bilang banyak mendengar dibandingkan banyak bicara? Karena kalau kamu contoh ya, kamu mendengar ada yang bagus, kamu bisa menjadi pelajaran. Orang juga komplain, ngomelin kamu, itu bukan berarti mereka menjelek-jelekan kamu atau menjudge-mu. No, itu mindset orang lemah, atau ya orang kalau dibilang tidak mau berkembang. Kalau ambil dari sisi negatif, kalau orang sudah tidak peduli kamu, dia diam. Kamu mau jadi ini jadi itu terserah. Tapi selama orang masih omelin kamu ya, entah orang tuamu, entah gurumu, entah pasanganmu, itu peduli, walaupun mungkin nadanya kasar ya, tapi itu masih peduli. Yang kamu takutkan itu seharusnya orang yang sudah tidak peduli padamu, yaitu diam. Selama dia masih ngoceh-ngoceh, berarti dia peduli padamu. Jangan bilang, aduh ngoceh cerewet, aduh dia egois, tinggal marah aja. Padahal itu sebenarnya kalau orang marah itu masih peduli, dia mau yang terbaik untukmu supaya kamu berubah. Ya, banyak mendengar dan dilakukan, bukan hanya dengar doang masuk kiri keluar kanan ya, jangan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan kamu banyak komplain, banyak bicara, ataupun malah menjudge mereka, bicara balik lagi mereka, ataupun ya menuduh yang jelek-jelek kepada mereka, atau bahkan mendoakan mereka yang jelek. Ingat ya, terkadang dari kita itu yang toksik untuk diri kita sendiri, padahal orang itu mau yang terbaik untuk kita loh. Macam saya punya panggilan hati untuk mereadingkan ini, karena apa? Saya peduli pada kalian, walaupun saya tidak kenal kalian. Contoh ibu guru kamu bisa menjadi orang sukses, orang hebat ya. Karena siapa? Guru kamu. Mungkin kamu sekarang sudah lupa guru kamu. Makanya guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
Kenapa? Anak-anaknya sudah jadi presiden, ya. Anak-anaknya sudah jadi orang kaya. Dia mungkin tinggal aja begitu-begitu aja. Mungkin di rumah yang sederhana. Bahkan mungkin sekarang kamu sudah lupa guru kamu itu siapa. Bener kan? Itu bu guruku, namanya siapa? Saya lupa. Itu kan guruku kelas ini, tapi saya lupa namanya. Udah dilupakan juga. Nah itu, ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan banyak mendengar. Ya, banyak mendengar. Karena orang peduli adalah orang yang memberikan arahan kepadamu. Walaupun agak ngegas. Ya, karena biasa yang ngegas itu kamu akan jadi up, ya, jadi pintar. Pernah kan kalau macam contoh orang tuamu marah kamu tuh karena memang kamu harus dikerasin supaya kamu dengar. Nah itu ya, jadi jangan berpikir negatif. Dan terakhir yang semesta ingin sampaikan kepadamu di sini ada Two of Pentacles, di mana semesta mau kamu harus berhemat. Berhemat, jangan ikut gaya hidup yang tadi ya. Kalau kamu berhutang untuk bisnis nggak apa-apa. Tapi jangan berhutang untuk gaya hidup atau berhutang untuk menutupi hutangmu kembali. Tapi sebisanya kamu kalau memang punya modal ya sudah, jangan hutang-hutang. Harus bisa memanage keuangan dengan baik. Ya. Ya, mengapa saya bilang kalau untuk hutang? Karena hutang itu kan membuat kita di vibrasi bawah, tekanan. Wah, habis sudah mau jatuh tempo, belum ada duit lagi, gimana nih, stres. Ya. Kalau bisa jangan berhutang. Tapi kalau memang mau bisnis, mau hutang ya nggak jadi masalah. Karena kalau kita bicara bisnis berarti keuntungan kamu yang kamu pakai bayar untuk angsuran, bukan gajimu. Kalau orang gaya hidup kan berarti gajinya. Wah, sama saja kamu terjerat dalam kekalutan, karena ibaratkan kamu lebih memilih membayar hutang dibandingkan kamu makan gitu. Contohnya kalau kamu punya gaji cuma 2 juta, terus kamu hutangnya 1.500.000, tinggal 500.000. Habis itu 500.000 biaya hidup, belum biaya transportasi, belum biaya ini, belum lagi kalau contohnya ada musibah, mungkin kamu sakit atau mungkin ban motor pecah atau biaya pemeliharaan lainnya. Nah itu harus diperhitungkan di situ juga. Ya, kalau makanya saya bilang jangan berhutang. Ya, kalau orang kaya berhutang karena bisnis. Ya, kalau kamu tahu bahwa untuk gaya-gayaan, saya harus beli iPhone karena gaya hidup, ya percuma. Lebih baik kamu kumpulkan duit, habis itu nanti cash baru kamu beli kalau memang mau. Kalau memang tidak terlalu butuh-butuh amat, ya jangan dibeli. Yang penting ada HP yang harga 2 juta, 3 juta, yang penting sesuai kebutuhan kamu. Karena ini ada beda ya. Orang pakai iPhone untuk memang contoh jadi konten kreator atau apa ya, untuk supaya gambar cahaya dan apa segala macamnya itu untuk menunjang karir dia, itu nggak jadi masalah. Tapi ada yang cuman gaya-gayaan dan cuman nonton konten orang, yang ngapain? Lebih baik kamu pakai untuk kamu bikin konten juga supaya menghasilkan uang juga. Nah itu ya, harus kreatif, harus berani ya. Jadi semesta mau sampaikan di sini harus berani, harus penuh kebahagiaan ya, harus ramah ya. Jangan pernah merenungi masa lalu, harus up, cepat bangkit dari keterpurukanmu ya, harus bisa disegani, banyak mendengar, dan harus bisa memanage keuangan dengan baik ya. Oke, mungkin itu yang bisa semesta sampaikan. Saya ya dimana semesta ingin menyampaikan kepadamu ya, diikuti, didengarkan, dan dilaksanakan. Jangan hanya didengarkan aja habis itu kembali ke habitat tidur-tidur baik. No ya, jadi harus ikuti ya, dan harus dijalankan, dilaksanakan, dilakukan ya, supaya hidupmu ke depan ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik, lebih positif ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.